Oke, karena ini sudah jam 10.16 ya, kita eh, kita akan mulai. Sebelum kita mulai webinar ini, kita mau berdoa menurut eh, kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Baik, halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Kak. Kak. Selamat pagi, Bagaimana Kak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan baik ya. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk bergabung. Semuanya udah pada sarapan? Sudah? Ya, Sudah mandi belum? It's okay kalau belum mandi karena kan ini ruang online ya, jadi kita Ya. kan eh, bisa mencium aroma-aroma aneh gitu ya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Di sini kita akan santai aja. Jadi saya izin menggunakan aku kamu nggak apa-apa ya? Iya, Nggak Kak. apa-apa. Iya Kak, gak Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Oke, walaupun kita terpisah jarak, semoga semangat positif dari webinar kita hari ini bisa menjangkau dan membuat kita semua terkoneksi di ruang digital ini. Nah, kalau kata lagu sih katanya jauh di mata namun dekat di hati gitu ya. Ada yang tahu lagu itu? Tahu Kak. Tahu, oke. Oke, kita kenalan dulu. Aku Olivia dari IBAN, aku akan memandu acara webinar online kita pada hari ini. Nah, kalau teman-teman sudah siap, boleh dong kasih emot jempol dulu. Mana nih emot jempolnya nih? Baru berapa orang nih yang kasih emot jempol? Oke. Oke, mengingat topik kita yang cukup sensitif tentunya, kami sangat ingin menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk kita semua. Oleh karena itu, ada beberapa peraturan yang perlu kita sepakati bersama. Tadi juga saya sudah eh, kirim di grup, jadi teman-teman harapannya bisa membaca juga. Peraturan yang pertama, kita harus saling menghargai dan menjaga etika digital. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung sara atau gender. Yang kedua, jaga kerahasiaan bersama. Apa yang terjadi di webinar ini tetap di webinar saja dan tidak boleh menyebarkan cerita atau identitas peserta lain. Ketiga, partisipasi yang positif dan produktif tentunya. Nah, jika teman-teman ingin bertanya, nanti silakan gunakan fitur raise hand atau ketik pertanyaan di kolom komentar, kolom chat ya. Selanjutnya, nomor 4, kendalikan mikrofon dan kamera teman-teman. Pastikan mikrofon dalam kondisi mute saat narasumber berbicara, dan kamera boleh nyala atau mati sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua. Lalu yang kelima, keterbukaan dan kerelaan berbagi atau share with consent. Nah, setiap peserta bebas untuk memilih bisa berbagi pengalaman pribadi atau tidak, karena tidak ada paksaan sama sekali. Dan penting untuk kita meminta persetujuan sebelum mengambil tangkapan layar atau screenshot, ataupun saat teman-teman ingin merekam sesi webinar ini. Nah, terutama jika ada peserta yang menyalakan kamera. Nah, di sesi diskusi nanti, jika teman-teman ingin cerita pengalaman, em, jika kurang nyaman, teman-teman bisa melakukan secara anonim atau tanpa menyalakan kamera. Yang terakhir, tindakan pelanggaran, panitia akan memantau jalannya webinar dan akan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran. Nah, kenapa sih aturan ini penting karena sangat krusial ya tentunya untuk topik sensitif seperti pelecehan dan serangan digital. Nah, ini memastikan bahwa kita di sini bisa merasakan eh, bisa menjadi tempat ruang aman buat teman-teman semua seperti itu. Oke, kita em,
perkenalan dulu nih, sebenarnya si Investigator nih apa sih gitu ya, teman-teman pasti eh, bertanya-tanya juga si Investigator ini sebenarnya apa gitu. Nah, aku pengen tanya dulu, teman-teman pernah nggak sih ngalamin hal yang kalau misalnya lagi buat konten di medsos atau lagi post foto-foto di medsos begitu, ada komentar yang bikin nggak nyaman, pernah nggak? Kalau pernah boleh raise hand-nya? Oke. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya data pribadi kita bocor, terus foto kita dipakai sembarangan, dan kita bingung nih mau cerita ke siapa. Nah, hal-hal seperti ini itu tuh bukan cuman cerita orang lain, dan itu bisa terjadi ke kita juga. Dan ini nyata, sering banget kejadian tentunya. Nah, apalagi ke perempuan. Dan rasanya tuh kan nggak adil ya rasanya. Kenapa kok sering terjadi ke perempuan seperti itu? Nah, dunia digital itu harusnya jadi tempat kita bebas berekspresi dan eh, yang harusnya bisa menjadi ruang aman untuk kita bersama, tapi sering malah jadi ruang yang bikin kita was-was seperti itu. Nah, data dari AJI mengatakan bahwa 82,6% itu jurnalis perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang karirnya. Nah, termasuk serangan digital tentunya. Nah, laporan global ini juga menyebut satu dari empat perempuan di dunia pernah jadi korban pelecehan online. Itu bukan sekedar angka tentunya, 82,6% itu tadi. Nah, itu cerita-cerita teman-teman dan bisa jadi cerita kita juga, cerita orang-orang yang pengen suaranya didengar tapi malah dibungkam lewat ancaman. Seperti itu. Dan jujur ya, dari keresahan inilah itu muncul pergerakan di mana kami ingin bergerak, karena kalau kita diam, nggak akan ada yang berubah tentunya. Oleh sebab itu, si investigator ini bikin sebuah gerakan dengan satu tujuan, bikin ruang digital yang lebih aman buat kita semua. Nah, lewat program ini yang kita sebut Demi Perempuan Berdaya Siber yang kita akan bahas hari ini, si investigator ingin kita sama-sama punya bekal. Nggak cuma teori tentunya, tapi hal-hal yang bisa langsung dipakai buat jaga diri kita, seperti itu. Kita punya podcast, konten edukasi, dan webinar seperti ini, seperti sekarang, supaya kita nanti bisa ngobrol langsung, saling belajar, eh, saling menguatkan satu sama lain tentunya. Kami sangat bersyukur ya, karena kami tidak sendirian, teman-teman meluangkan banyak waktunya untuk bisa hadir di webinar ini hari ini. Dan program ini disupport oleh Aliansi Jurnalis Independen dan IMS dan Uni Eropa karena mereka juga percaya hal yang sama. Literasi keamanan digital itu penting bagi kita semua. Nah, tapi dukungan besar, sebesar apapun, nggak akan ada artinya nih teman-teman. Kalau kita yang ada di sini nggak peduli sama diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan mengulik dan kita nggak cuman mendengar materi gitu. Kita akan ada di sini untuk nyadarin satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Kalau kita nggak jaga ruang kita sendiri, siapa lagi? Nah, jadi nikmati sesi ini ya. Ambil yang bermanfaat dan jangan berhenti ngobrol soal soal ini, soal materi-materi yang akan kita sampaikan setelah webinar ini selesai. Karena kita tahu dunia digital tuh nggak akan berubah cuman karena ada program seperti ini. Nah, dunia digital akan berubah kalau kita semua yang ada di sini ikut bergerak seperti itu. Oke, kita lanjut nih, teman-teman semua.
Udah kita tunggu-tunggu ya tentunya. Nanti kita akan berbicara bersama dua narasumber kita, pembicara kita. Nanti mereka akan berkenalan juga bersama teman-teman. Tapi sebelumnya, udah pada follow Instagram si Investigator belum? Boleh dong aku dijawab. Udah. Oh, udah. Udah. Oke, terima kasih. Podcastnya udah nonton? Belum, ada yang belum. Oke, kalau ada yang belum, silakan nanti ditonton. Di sana ada kami berbicara bagaimana tips trik juga teman-teman biar bisa ngerasa aman dan membuat ruang aman untuk kita bersama di dunia digital. Seperti itu. Oke, oke, ini sudah lumayan banyak ya yang bergabung. Kita menunggu narasumber kita sebentar. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Jadi, eh, kita akan menyimak bersama nanti materi dari narasumber pertama kita. Seperti yang teman-teman lihat di poster, narasumber pertama kita itu Kanova. Nanti Kanova akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Oh iya, baik. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, kita menunggu sebentar ya, karena ada sedikit trouble. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk peraturan yang harus kita sepakati bersama, ada saya kirim di grup ya, teman-teman bisa baca juga nanti. Karena tadi sudah disampaikan juga di awal. Mohon menunggu sebentar, tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak, terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf banget karena device saya sedang ada trouble sedikit. Jadi kameranya nggak bisa nyala. Jadi teman-teman nanti bisa dengar lewat suara saya aja kali ya. Nggak apa-apa kan, Kak Olive? Oke, Kak Nova, tidak apa-apa. Oke. Oke, baiklah. Yang penting nanti kita bisa menyimak dan juga memahami materinya seperti apa dan bagaimana. Tapi sekali lagi mohon maaf banget teman-teman atas ketidaknyamanannya. Aduh, jadinya teman-teman nggak bisa lihat wajah cantik saya ya. Aduh, maaf ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Pagi ini terima kasih sebelumnya terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir di tempat ini khususnya
Wah, sudah ada 33 orang nih di sini, rame ya. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Pagi-pagi sekali kita bersemangat untuk memulai hari ini dengan mendengarkan materi kita hari ini tentunya. Tadi sudah bridging juga dari Kak Olive. Oke, tanpa berlama-lama ini langsung saya bisa mulai aja ya sebentar. Oke, apakah PPT-nya bisa teman-teman lihat? Bisa, Kak. Oke, Bisa, baik Kak. teman-teman. Oops, sorry. Di sini saya akan membahas soal kekerasan digital dan juga perspektif korban. Karena latar belakang saya juga dari anggota Satgas PPKS, yaitu Satuan Tugas Penanganan dan juga Pencegahan Kekerasan Seksual. Jadi di sini nanti saya akan lebih menjelaskan kira-kira bagaimana sih kekerasan digital di Indonesia dan juga dari perspektif korbannya. Dari perspektif korbannya, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan membahas spesifik tentang KBGO. KBGO itu apa? KBGO ini adalah singkatan dari kekerasan berbasis gender online. Nah, ini itu adalah kekerasan yang berkembang dengan seiring kemajuan teknologi digital. Jadi bisa terjadi kapan aja, di mana aja, bahkan kita nggak bisa lihat pelakunya kayak gitu, karena ini bisa menembus ruang digital gitu, utamanya perempuan ya, perempuan. Terus ini juga kayak dilakukan secara anonim dan ini tuh kayak gak membatasi lintas wilayah gitu. Jadi maupun kita dari sesama orang Indonesia atau mungkin bisa dari luar negeri itu bisa gitu. Dan ini seringkali itu sulit banget dilacak. Kenapa? Karena biasanya pelaku ini tuh sebelum mereka apa ya melakukan kekerasan ini ya pasti mereka riset dulu terus membuat suatu sistem yang dimana ini tuh pasti sulit dilacak kayak gitu. Nah ini berbahaya banget sih, khususnya bagi kita sebagai perempuan ya, seperti itu. Nah ini ada data dari Catahu atau catatan tahunan dari Komnas Perempuan Indonesia, di mana sampai terakhir 2024 kemarin itu ada sekitar 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online. Ini sangat signifikan, apalagi di situ teman-teman bisa lihat ya dari 2019 menuju 2020 itu naiknya drastis banget. Teman-teman harus menyadari di situ bahwasannya, oh karena COVID kemarin itu kan itu mempengaruhi apa ya ruang gerak kita ya, mempengaruhi ruang gerak kita, semuanya dialihkan jadinya online. Nah itu makanya jadinya kasusnya melonjak tuh di situ. Kemudian dari tahun 2020, 2021 sampai sekarang itu juga semakin melonjak. Memang pada tahun 2023 itu sedikit ada penurunan, cuman ternyata naik signifikan lagi pada saat 2024. Dan perlu digarisbawahi bahwa catatan ini dirilis kira-kira pada Maret 2025 lalu. Terus di sini data pelakunya itu rata-rata orang deket teman-teman. Nih yang pertama yang paling banyak nih dari mantan pacar. Hayo, jangan siapa yang musuhan nih, masih musuhan sama mantan pacarnya. Jadi mantan pacar itu paling apa ya, paling sering dan apa bisa berpotensi ya, bisa berpotensi untuk menyerang kita. Wah ini bahaya sih dari mantan pacar. Mungkin karena ada motif dendam ya, jadinya bisa melakukan hal seperti itu gitu. Ini juga bisa jadi catatan buat teman-teman, apalagi buat teman-teman perempuan ya. Apalagi kayaknya apa ya, kalau misalnya orang punya dendam sama kita kayak misalnya kita putus terus tapi si cowoknya nggak mau nih, biasanya kayak gitu kan, cowok atau si ceweknya nggak mau nih, salah satunya nggak mau, aku nggak mau putus gitu. Terus kitanya maksa karena kita merasa udah nggak worth it nih hubungannya gitu. Terus ternyata yang kita putuskan ini tuh tidak berkenan gitu. Akhirnya dia melakukan segala cara termasuk kekerasan ini. Itu perlu diwaspadai sih teman-teman gitu. Kemudian yang kedua pacar. Wah, pacar yang notabene bahkan apalagi ketika di usia-usia masih muda ya sebelum menikah ya itu kan pasti kayaknya orang yang kita percaya nggak sih gitu tapi ternyata malah musuh dalam selimut. Aduh, itu juga jumlahnya cukup banyak, ada 230 orang.
Terus ada suami, bahkan suami itu pun bisa juga melakukan kekerasan ini teman-teman. Dan sayang sekali ini kekerasannya berbasis online loh, berbasis gender online loh. Lalu ada ayah tiri juga, terus ada kakak, adik atau adik ipar, terus ada saudara, ada paman, ada saudara, dan seterusnya. Itu untuk ranah personalnya. Kalau di ranah publik itu rata-rata dari teman media sosial. Jadi teman-teman berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Berhati-hatilah dalam bermedia sosial, khususnya apalagi kita sekarang kan media sosialnya berkembang sangat masif ya, sangat pesat ya. Kita bisa dapat followers atau kayak mungkin nge-follow orang terus nanti juga kita dapat followers baru dari yang kita follow itu jadinya bahkan kita nggak kenal nih siapa nih orangnya gitu. Tapi itu juga bisa berpotensi jadi pelaku gitu. Terus ada orang tidak dikenal, ada teman bahkan. Wow, ada debt collector juga, rekan kerja, hingga tetangga. Nah, dari data-data ini teman-teman, ini kan sangat apa ya, memberi prihatin ya bagi kita seperti itu. Apalagi sekali lagi saya tekankan, apalagi bagi teman-teman perempuan gitu. Ini luar biasa apa ya, sangat berdampak juga sih bagi kita seperti itu. Terus rata-rata kekerasan berbasis gender online ini itu ada peranahnya teman-teman. Ada dua jenis, ada KBGO non seksual, ada juga KBGO yang bernuansa seksual. Cuman di sini mayoritasnya bernuansa seksual. Dan sekali lagi yang paling rentan untuk menjadi korban itu adalah siapa? Tentu saja kita sebagai perempuan, teman-teman. Nah, di sini KBG non seksualnya tidak terlalu banyak memiliki ini ya, memiliki eh, kasusnya. Kemudian tapi yang bernuansa seksual itu banyak. Yang ranah publik di bernuansa seksualnya itu paling banyak ada sekitar 1.500. Kemudian ini yang ranah personal itu ada sekitar 1.100. Oke teman-teman, jadi di sini apa sih bedanya yang ke KBGO bernuansa seksual dan juga KBGO yang non seksual? Jadi kalau yang bernuansa seksual itu kekerasan online dengan unsur pelecehan atau eksploitasi seksual. Kemudian yang non seksual apa ya online tanpa unsur seksual tapi tetap merugikan. Kalau yang non seksual itu biasanya dalam bentuk pemerasan seperti itu. Kemudian kalau yang punya unsur pelecehan ya pasti akan mengeksploitasi tubuhnya kita, fisiknya kita. Seperti itu. Oke, teman-teman kita bisa next ke ini adalah rincian data bentuk KBGO berdasarkan rumpun dari Komnas Perempuan tahun 2024. Nah, teman-teman, jumlah bentuk KBGO ini berdasarkan rumpun itu yang paling banyak dialami oleh korban, baik yang bernuansa seksual maupun juga non seksual adalah online trades. Di situ bisa teman-teman lihat yang paling atas banget ini ya, yang online trades itu jumlahnya kira-kira kalau di ranah personalnya itu mencapai 637. Nanti kita akan bedah satu-satu kira-kira mungkin teman-teman di sini belum begitu familiar dengan istilah-istilah ada 5 istilah ini. Nanti kita akan langsung berkenalan dengan 5 istilah ini. Oke, yang pertama ini adalah online threats, yaitu ancaman atau intimidasi lewat media digital yang menimbulkan rasa takut atau tidak aman, seperti itu. Nah, ini itu kalau online threats itu dia levelnya bisa dari level yang paling bawah yang hanya menimbulkan rasa takut dan tidak aman, kemudian yang sampai yang paling tinggi yaitu tadi yang sampai ke pemerasan, kemudian bahkan di apa ya di seksualitas seperti itu online threats teman-teman. Kemudian yang kedua pelanggaran privasi, mengakses kemudian menggunakan atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Hayo biasanya biasanya pasti teman-teman yang ulang tahun tuh suka kan ngumbar-ngumbar aib di ranah digital gitu. Ya kalau misalnya itu hanya diakses oleh kita dan orang-orang yang kita terkenal dengan baik dan kita yakin itu kayaknya nanti tidak akan disalahgunakan itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya itu tadi perlu digarisbawahi kadang kita tuh tidak apa ya tidak punya awareness dalam ya udah nge-share aja soal itu tanpa kita tahu nih wah nanti akan disebarluaskan atau digunakan dengan tidak benar nggak ya seperti itu gitu bahkan dengan teman sendiri pun kita tuh harus tetap apa ya tetap aware teman-teman tetap waspada
Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada malicious distribution. Nah ini itu adalah penyebaran konten yang merugikan atau memfitnah korban untuk merusak reputasi. Nah hoax itu masuknya di malicious distribution ini. Dan itu juga salah satu bentuk kekerasan loh teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada cyber sexual harassment. Cyber sexual harassment, iya, pelecehan seksual di ruang digital, baik verbal maupun non-verbal. Ini cukup marak sih, apalagi lately di Indonesia juga agak memprihatinkan ya kasus-kasus ini gitu, bahkan dari orang-orang yang punya kuasa gitu. Ini tuh bisa juga entah itu secara langsung maupun secara online gitu. Dan ini perlu kita apa ya? Perlu juga kita waspadai sih, seperti itu. Yang terakhir adalah sexploitation. Nah, di sini itu adalah pemerasan atau eksploitasi seksual secara online dan seringkali untuk mendapatkan uang atau keuntungan lain, teman-teman. Nah, ini sexploitation ini tuh biasanya dia lebih ke mau memeras gitu. Jadi nanti biasanya motifnya si pelaku ini tuh nanti dia akan mendekati dulu secara psikologisnya si korban gitu. Nah, biasanya kayak apalagi banyak juga korbannya para perempuan ya begitu. Biasanya nanti dia ajak kenalan dulu tuh, dia DM atau chat melalui media sosial seperti itu. Kemudian akan dia dekati gitu. Nanti si korban ini itu akan merasa kayak oh ini orang mau deketin aku nih kayaknya gitu. Nah, pasti si korban ini tuh logikanya dia itu akan hanya oh kayaknya hanya mau menjalin hubungan-hubungan romantis saja kayak gitu. Oke gitu. Apalagi ya sekarang lumayan ini juga ya, maksudnya hubungan secara online, maksudnya kayak meskipun belum ketemu secara langsung, itu tuh kayak kita udah bahkan kita udah sepercaya itu gitu sama orang. Padahal kita tuh kayak belum tahu kehidupan dia di real life-nya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, itu biasanya manipulasi seperti itu yang sering kali terjadi. Lalu ketika pelaku sudah mendapatkan apa ya, mendapatkan ACC dalam tanda kutip dari si korbannya, dia akan pelan-pelan semakin apa ya, semakin intim gitu. Kayak kalau misalnya dia sudah merasa, oh si korbannya udah baper nih, dia udah percaya nih sama aku. Lalu pelan-pelan si pelaku ini akan mendekati dia kayak nanti akan diminta untuk permisi, nanti akan diminta untuk kamu foto ini dong, foto pakai tank top aja dong gitu, atau kamu foto pakai dress seksi dong kayak gitu. Nah nanti kayak si korban ini akan berpikir bahwa oh tuh ini pacar aku tuh, aku ya ini HTS aku gitu ya nggak apa-apa dong gitu, aku udah percaya sama dia dan dia kayaknya orang baik deh gitu. Nah teman-teman disitulah permasalahannya. Nanti ketika si pelaku sudah mendapatkan itu bisa dia jadiin bahan ancaman gitu. Nah ketika dia sudah mendapatkan itu, dia akan menyerang di situ teman-teman. Dia akan bilang kamu kirim aku uang sejumlah sekian atau foto kamu ini aku sebar atau foto kamu ini aku kasih ke keluarga kamu. Nah, itu jadi bumerang juga bagi kita gitu. Jadi perlu diwaspadai ya teman-teman, apalagi teman-teman perempuan ini seringkali menjadi korban gitu. Gak cuma perempuan sih, laki-laki juga banyak mengalami hal seperti ini gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan dari 5 rumpun kekerasan KBGO yang paling sering kita alami khususnya di Indonesia berdasarkan catatan tahunan dari Komnas Perempuan. Berikutnya di sini ada dampak psikologis. Nah, ini benar-benar alot sih teman-teman. Apalagi korban itu biasanya karena dia punya apa ya, dia merasa malu, dia merasa kayaknya aku akan dijudge deh, kayaknya orang-orang akan menghakimi aku dan takut apa ya, takut kena takut tidak di apa sih istilah yang untuk dijauh oh iya dijauhi gitu, akan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya, sorry, akan dikucilkan oleh lingkungan sosialnya, makanya dia malu tuh biasanya ngungkap gitu. Jadi misalnya ternyata di sekitar kita juga kayaknya nggak sadar kalau ternyata di sekitar kita tuh banyak ada korban, sebenarnya banyak korban yang mengalami hal seperti ini, cuma ya karena mereka nggak speak up, karena mereka tidak speak up jadinya
kita nggak tahu apa yang terjadi sama mereka gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian ya teman-teman untuk kita semua. Kenapa? Karena itu tadi jarang orang yang speak up seperti itu. Jadi untuk kita semua, tolong kalau misalnya kita punya teman dekat atau siapapun punya teman, kalau misalnya situasi hatinya kayaknya tidak ini tidak baik terus atau misalnya ada sesuatu yang janggal dari biasanya, tolong ditanyakan gitu. Siapa tahu ternyata orang yang kita kenal itu adalah korban dari kekerasan berbasis gender online ini, teman-teman. Oke, kita akan bedah satu-satu dari dampak psikologisnya ini. Yang pertama itu adalah trauma psikologis. Yaitu tadi pasti akan selalu teringat dengan kejadian tersebut dan itu akan berkepanjangan. Terutama memang di menyerang psikologisnya kita ya teman-teman. Yang kedua tadi keterasian sosial. Sudah saya bilang tadi pasti akan dikucilkan karena kayak orang-orang akan ih dia kan korban ini gitu. Terus yang ketiga itu penurunan rasa aman, jelas gitu. Pasti nanti dia akan selalu merasa waspada di situasi tempat yang bahkan itu tuh tempat yang aman buat dia, teman-teman. Kayak gitu pasti akan selalu muncul kecemasan. Ini nggak cuma berdampak ke psikologi sih sebenarnya, ke fisik juga bisa gitu karena psikologis kita itu kan terhubung dengan fisik kita ya dan itu mempengaruhinya juga, turut mempengaruhinya juga nanti gitu karena psikologisnya kita diserang karena trauma itu kita pasti jadi bad mood buat makan, bad mood buat ngelakuin segala hal gitu jadinya jadinya akan terserang dan terpengaruh juga ke fisik kita kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah kerugian fungsi psikologis gitu. Jadi kita udah apa ya? Kita udah karena trauma yang berat itu ya, kita udah nggak bisa apa ya, nggak bisa berpikir jernih gitu kayak apalagi korban ya kayak waduh ini gimana ya ke depannya gitu, apakah aku akan tetap aman gitu, bahkan sampai kepikiran untuk bunuh diri atau lebih parahnya akan bunuh diri. Itu kan sangat miris ya teman-teman, kehilangan nyawa gitu. Terus yang terakhir adalah kerugian ekonomi. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, apalagi yang exploitation itu biasanya di sini kita juga akan merugikan ekonomi ya, gitu. Karena kita diperas teman-teman dari pelaku kayak gitu. Terus juga kita kan kalau misalnya mau ke psikolog itu butuh butuh dana ya, gitu nggak bisa dipungkiri ya. Bukan rugi sih sebenarnya. Jadi maksudnya kayak yang seharusnya kita baik-baik aja, tapi karena ini kita harus terpaksa harus apa ya, mengalihkan dana kehidupan kita yang lain ke sini. Kayak gitu. Itu untuk dampak psikologisnya, teman-teman. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, teman-teman. Ini waktunya berapa lama lagi ya, Kak Olive? Oke, kayaknya kayaknya masih sedikit lama sih. Aduh, mohon maaf nih kalau misalnya soalnya saya cuma dikasih waktu 30 menit nih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Oke, yang terakhir itu ada saya sempat apa yang membaca juga. Ini ada beberapa studi kasus teman-teman dari rumpun yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Di sini yang pertama itu ada sextortion. Nah, di sini ada kasus di mana seorang ibu mencabuli anaknya di Tangerang Selatan, mengungkap pemerasan seks gitu. Kalau dilihat seorang ibu mencabuli anaknya, pasti ketika kita membaca itu kita akan menyalahkan si ibu ini. Kita akan kayak, wah apaan seorang ibu mencabuli anaknya gitu. Tapi kita nggak, tapi kalau misalnya teman-teman melihat kronologinya seperti apa, jadi kronologinya kurang lebih si ibu ini itu ternyata adalah seorang korban sextortion teman-teman gitu. Jadi dari pelaku itu meminta si seorang ibu ini itu untuk melakukan hubungan seksual sebenarnya dengan suaminya, tapi kemudian direkam seperti itu. Sebenarnya dengan suaminya diminta oleh si pelaku. Tapi karena ternyata suaminya tidak ada di situ, hanya ada anak laki-lakinya, maka dia mencabuli anak laki-lakinya, teman-teman. Gitu. Terus lalu dia kasih kepada si pelaku yang minta ini gitu. Nah, terus lalu dia menyerahkan diri sih sebenarnya teman-teman, kalau dari kronologinya dia menyerahkan diri ke
polisi akhirnya, ke pihak kepolisian pada akhirnya. Tapi di sini si ibu ini tetap kena jerat pasal teman-teman. Kenapa? Karena dia mencabuli seorang anak yang itu juga notabene adalah anak kandungnya sendiri. Seperti itu. Dan dari yang saya baca juga sebenarnya anaknya itu tidak menunjukkan gejala psikologis yang atau bahkan kayak menjauhi orang baru atau mungkin cemas berlebihan dan lain-lain gitu. Akan tetapi teman-teman itu di anaknya pasti menyimpan trauma psikologis seperti itu. Nah, di sini kan apalagi si ibu ini perempuan ya gitu. Di sini dia sudah menjadi korban, belum lagi dia punya beban mental psikologis juga karena dengan terpaksa dia harus mencabuli anak kandungnya sendiri seperti itu untuk memenuhi permintaan dari si pelaku ini tadi. Kayak gitu. Ini adalah salah satu bentuk kasus sextortion teman-teman. Kemudian kita move ke kasus yang kedua yaitu cyber sexual harassment gitu. Jadi di sini itu ada sebuah kasus di mana seorang perempuan juga dia kaget pada saat tiba-tiba nomor ponselnya itu dimasukkan ke dalam sebuah WhatsApp grup oleh seorang teman-teman lelakinya tanpa izin gitu. Terus dia semakin terkejut karena isi percakapan dalam WhatsApp grup itu membahas hal-hal yang tidak senonoh gitu. Nah, Bunga sebagai pendatang baru dalam WhatsApp grup itu pun langsung menjadi sasaran pelecehan verbal. Di sini Bunga tiba-tiba oleh anggota grup itu tuh diserang gitu, diserang dalam tanda kutip apa ya? Ini juga termasuk pelecehan seksual yang verbal. Kenapa? Karena mereka menyerang fisik dari si Bunga ini, teman-teman, gitu. Itu ya teman-teman perlu di note. Jadi kita kalau misalnya mau nambahin orang ke grup, entah grup penting atau grup tidak penting sekalipun, minimal minta izin dulu sama orangnya mau atau enggak kita masukin ke dalam grup. Jangan cuman dimasukin ke dalam grup aja kayak gitu. Kita juga harus minta persetujuan seperti itu. Karena ya itu tadi udahlah dimasukin tanpa izin, terus sampai di dalam grup juga tiba-tiba jadi korban pelecehan verbal. Nah, itu kan juga akan semakin membuat trauma si korban ya. Kayak gitu. Di samping dia bingung, ini grup apa nih? Terus tiba-tiba kena pelecehan loh. Kok jadi kena pelecehan ini maksudnya apa? Seperti itu. Itu jangan sampai dari antara kita dan juga orang-orang sekitar kita ini tuh menjadi korban bahkan juga pelaku dari hal-hal seperti ini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini menjadi penutup dari materi saya pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak, sudah menyaksikan dan juga sudah mendengar materi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena teman-teman jadi tidak bisa melihat muka saya ya. Maaf banget ini karena emang device-nya lagi trouble. Jadi tapi paling tidak pesan yang saya sampaikan sampai di teman-teman gitu. Dan harapannya teman-teman jadi lebih waspada, jadi lebih tahu jenis-jenis dari kekerasan berbasis gender online itu apa dan kekerasan di ranah digital itu seperti apa. Kemudian dari kewaspadaan itu juga harapannya tidak akan semakin banyak melahirkan korban-korban baru dan kita juga bisa memberikan kepedulian kepada khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu teman-teman. Dan last, ini saya ada rekomendasi kalau misalnya teman-teman butuh bantuan mengalami, melihat atau menyaksikan kekerasan berbasis gender online, teman-teman bisa langsung hubungi kontak-kontak tersebut. Yang pertama ada SafeNet. Jadi ini adalah layanan pendampingan korban KBGO dan juga advokasi kebijakan. Kemudian juga teman-teman bisa langsung ke Komnas Perempuan untuk pengaduannya juga. Sudah tahu ya teman-teman Komnas Perempuan ini apa gitu. Nah, ini untuk menangani pengaduan kasus kekerasan berbasis gender juga seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung caranya seperti apa dan bagaimana juga bisa lewat kita, lewat si investigator, nggak apa-apa banget seperti itu. Nanti paling tidak kita bisa menjadi penghubung atau pengantar antara teman-teman dan layanan-layanan ini. Seperti itu teman-teman. Oke, terakhir sekali lagi thank you teman-teman sudah menyimak. Mari kita bersama wujudkan ruang digital yang aman bagi semua. Jangan sampai ada korban-korban lainnya lagi di luar sana, entah itu diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita maupun orang banyak. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa menerima materi ini. Maafkan kalau dari saya ada yang tidak berkenan kepada teman-teman. Sekian dari saya tutup dan saya kembalikan ke Kak Olive. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Nova, sudah menyampaikan materi tentunya ya. Apakah, halo? Apakah suara... Sudah terdengar? Oke, baik. Tadi kurang jelas ya? Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan materi dari Kak Nova. Insightful sekali Kak Nova. Tadi saya juga ada mencatat beberapa gitu ya. Jadi, terima kasih banyak untuk Kak Nova sudah menyampaikan dan sudah memberikan contoh juga kepada kita tadi. Dan perlu diingat ya teman-teman, saya menyimpulkan bahwa penting sekali untuk kita bisa membangun boundaries atau batasan untuk diri kita sendiri. Sedekat apapun kita dengan pasangan, dengan teman, dan dengan keluarga, yang namanya ruang digital itu kita perlu berhati-hati dan memberi batasan untuk kita sendiri. Nah, harapannya kita tidak pernah menjadi korban atau bahkan pelaku, tapi untuk teman-teman yang mungkin ada pengalaman yang membekas dan tidak enak, teman-teman bisa mencari tempat aman atau teman-teman masih belum bisa mengungkapkan gitu ya, masih belum bisa speak up. Tadi seperti yang Kak Nova bilang, teman-teman bisa mulai bercerita karena kalau teman-teman tidak speak up itu tidak akan rantai itu tidak akan terputus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pemberitahuannya gitu ya di kolom chat. Teman-teman, kita itu si investigator sangat mengharapkan jika teman-teman di luar sana tidak punya ruang yang cukup aman untuk bisa bercerita, kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa menceritakan kisah teman-teman dan harapannya kami juga bisa memberikan solusi gitu ya, solusi bersama-sama dan mari kita hadapi bersama-sama. Dan tadi Kak Nova juga bilang, mari kita ciptakan ruang aman bersama. Seperti itu. Tadi kita sudah serius dengar Kak Nova gitu ya, terus melihat juga beberapa kasus yang Kak Nova beri gitu ya, beri contoh. Nah, kita ini dulu dong, kita ice breaking dulu, karena mungkin teman-teman ada yang nggak on cam, eh, dengan suara aja ya. Nanti kalau aku bilang, hmm, sebentar, nanti kalau aku bilang si investigator, nanti teman-teman akan menjawab, mari ciptakan ruang aman bersama. Gitu ya? Oke nggak nih? Oke. Oke, kita sama-sama ya. Boleh on mic semuanya? Nanti kalau aku si investigator, mari ciptakan ruang aman bersama. Gitu ya? Oke. Udah siap belum nih? Udah. Udah. Oke, udah. Ya, Oke, siap. Satu, dua, tiga. Si investigator, mari Mari ciptakan ciptakan ruang ruang aman aman bersama. bersama. oke. Wujudkan ruang Terima kasih digital teman-teman yang aman bagi. semua. Oke, teman-teman. Aku pengen nih lihat teman-teman bisa berinteraksi di kolom chat gitu ya. Aku pengen tanya, coba teman-teman ketik di chat satu kata kunci yang paling Apa? teman-teman halo, boleh di mute dulu, Dek, please. Boleh di mute dulu, Kak. Oke. Oke, teman-teman. dek. Oke, Nyawa, ayo. Dek, dia. teman-teman bisa konfirmasi di kolom chat ya kalau misalnya screenshot dan tangkap gambar. Oh, oke teman-teman. Rupanya masih mute ya. Oke, oke. Oke teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah mendengar materi dari Kak Nova begitu ya. Aku pengen dong teman-teman bisa, oke, aku pengen dong teman-teman bisa eh, berinteraksi di kolom chat. Teman-teman bisa ketik satu kata kunci, boleh yang teman-teman ingat aja tadi.
dari sesi pertama yang Kak Nova sampaikan. Bisa tadi misalnya doxing atau sextortion atau dampak psikologisnya tadi yang teman-teman dengar gitu dari Kak Nova. Teman-teman boleh ketik di kolom chat. Aku harap teman-teman bisa sama-sama berinteraksi di kolom chat ya. Aku sambil memantau ya. Mana nih? Apa masih pada ngetik? Teman-teman bisa tinggalkan kata kunci yang teman-teman ingat tadi ketika materi yang sudah disampaikan oleh Kak Nova. Boleh ketik di sini. Oke, teman-teman bisa sembari kita Zoom nanti teman-teman bisa ketik juga ya. Nanti dari materi satu yang teman-teman ingat apa. Nah, kita kita akan lanjut ke materi kedua selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah ngerti itu. Terima kasih Kak Nuris. Udah ngerti gimana bentuk-bentuk serangan tuh ada apa aja. Dan sebenarnya ruang aman itu sebenarnya kita ciptakan sendiri dan bisa kita ciptakan bersama seperti itu. Kanova sudah menjelaskan dan studi kasusnya juga sudah disampaikan gitu ya. Siapapun bisa menjadi korban, bahkan kita tidak sadar kadang kita bisa menjadi pelaku dan melukai hati orang-orang terdekat kita seperti itu. Jadi, tadi kita sudah belajar dan harapannya teman-teman bisa ingat materinya ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melawannya. Nah, untuk mengupas tuntas soal topik ini, tentunya kita sudah ada pemateri kita yang kedua gitu ya, yang nggak kalah keren tadi tentunya. Teman-teman juga bisa lihat di poster. Nah, kakak ini seorang cyber security enthusiast tentunya yang akan membagikan ilmunya tentang proteksi diri di ruang digital. Nah, apakah Kak Citra sudah siap? Oke. Baik, cek. Saya sampai. Ya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive sebelumnya. Dan selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam sesi webinar kita hari ini. Tadi juga kita sudah mendengarkan apa yang Kanova bilang dan memang betul. Tapi sebelum itu izin ya aku memperkenalkan diri dulu karena seperti tadi yang Kak Olive bilang bahwa ini adalah ruang aman untuk kita dan ini bisa kita jadikan sebagai ruang yang santai aja kita diskusi santai begitu. Sebelumnya nama aku Citra, teman-teman bisa panggil Citra aja nggak apa-apa, santai aja. Memang betul background aku ada di cyber security. Jadi sebetulnya kalau dibilang aku lebih ke digital forensik dan untuk OSIN ya sebetulnya. Namanya kepanjangannya dalam dunia teknis itu namanya adalah Open Source Intelligence. Ya, itu lebih kayak apa ya? Suka stalking, stalking tapi tingkat dua lah begitu. Nah, karena tadi sudah ada penjelasan dari Kak Nova tentang KBGO ya secara jelas dan tadi juga ada studi kasusnya terkait dari bagaimana sudut pandang dari korban dan dari seorang perempuan begitu ya. Nah, ini aku akan masuk nih. Bagaimana sih cara kita untuk memproteksi diri? Tapi sebelum itu aku izin share screen. Sebelumnya, oke. Oke, sebentar ya.
Oke, udah kelihatan ya? Oke, kita masuk nih ke materinya. Jadi yang aku akan bawakan di sini, yang akan aku sharing dengan teman-teman adalah bagaimana caranya untuk memproteksi diri dan melakukan investigasi secara mandiri yang dasar-dasar ya. Karena setelah kita tadi mendengar ternyata seberbahaya itu serangan-serangan digital yang mengincar nggak hanya perempuan sebetulnya, banyak masyarakat secara general juga banyak yang sudah terkena, bukan hanya sekedar cerita aja, tapi juga mungkin teman-teman juga sudah merasakan bahwa beberapa dari kita itu juga sempat atau sering malah terkena dari serangan digital. Maka dari itu memang si investigator itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Olive bahwa pengen sekali nih memberikan bekal dengan ilmu tentunya dan pengetahuan untuk teman-teman ini bisa melindungi dirinya sendiri atau sesuai dengan judul kita adalah berdaya siber begitu ya. Jadi kita harapannya adalah memberikan ilmu tentang memproteksi diri dan bisa jadi kalau teman-teman berniat untuk mempelajari lebih lanjut adalah dengan melakukan investigasi mandiri apabila memang terjadi serangan siber ke diri kita masing-masing begitu. Jadi ibaratnya kita kayak menjadi detektif lah untuk keamanan digital kita sendiri begitu ya. Oke, tapi tenang aja. Jadi karena kita, aku juga menyadari bahwa banyak teman-teman yang mungkin belum familiar dengan materi-materi yang akan kita bahas, dengan bahasa-bahasa yang akan kita bahas. Jadi ini materinya kita sudah sesuaikan supaya teman-teman nanti juga bisa paham. Dan kalau semisal nanti ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan ya. Bisa kita diskusikan atau teman-teman tanyakan melalui kolom chat nanti ya. Oke, daripada itu ya, sebelum kita lanjut ke hal yang lebih dalam lagi, sebetulnya ada hal yang perlu kita bicarakan itu, kenapa sih hal ini nih penting gitu ya? Kita perlu untuk atur mindsetnya terlebih dahulu tentang kenapa sih semua hal ini nih penting. Yang pertama, kita mulai dari kenapa kita rentan. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, tidak munafik lah ya. Kita juga tahu bahwa informasi pribadi kita itu sebetulnya memang mudah dilacak begitu kan. Bahkan ya jejak digital yang secara panjang itu juga ada di publik. Nggak hanya siapapun ya, maksudnya bukan hanya orang-orang yang menjadi tujuan target-target serangan gitu, tapi sebetulnya kita semua juga beberapa dari kita mungkin memang sudah sadar bahwa informasi pribadinya itu eh, sudah ada secara publik gitu ya, ada kebocoran data dan lain-lain. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa di masyarakat di Indonesia ini ya kurang sekali untuk kesadaran untuk menjaga informasi pribadinya gitu. Seperti yang kita tahu adalah ada nih di pasar itu kakak kartu keluarga dijadikan bungkus cabe gitu kan. Terus juga ada yang eh, kartu akta kelahiran ataupun apalagi ya kemarin tuh aku sempat lihat di Google itu kelihatan ijazah gitu kadang-kadang fotokopinya eh, dijadikan dijadikan kayak untuk pembungkus makanan dan itu kan berarti menandakan bahwa memang tidak ada rasa ini nih ternyata penting loh itu tuh informasi pribadi loh. Nah, makanya kita tuh perlu untuk menanamkan menyadari bahwa kenapa kita rentan itu ya disebabkan oleh informasi pribadi kita yang sebetulnya mudah untuk dilacak. Dan seperti yang tadi kita sudah pelajari juga bahwa serangan berbasis gender ini ranahnya sudah nggak hanya teknis lagi, tapi juga terkait dengan personal dan emosional. Yang dimainkan ada dari social engineering, yaitu permainan dari sisi manipulasi psikologis dari korban, seperti yang tadi dari kisah percintaan sampai sextortion dan lain sebagainya. Jadi kan itu memang sebetulnya bukan hanya dengan serangan teknis yang dilakukan, tapi sudah melalui personalnya ini ya. Dan kenapa?
kita di sini penting untuk belajar ini? Nah, kita sebetulnya itu bisa melawan, guys. Nah, kalau yang di sini melawannya ini dalam konteks legal ya. Karena yang nantinya kita gunakan itu adalah tools yang gratis dan memang open source dan legal untuk digunakan. Dan yang kedua, kenapa kita bisa melawan itu adalah karena sebetulnya banyak langkah pencegahan dan langkah-langkah untuk investigasi mandiri. Kalau ini memang teman-teman itu pengen atau punya kemauan untuk mempelajari ini. Nah, dari sini kita sudah menyamakan ya mindset kita bahwa selain kita nih memang punya kerentanan, kita itu punya peluang untuk bisa melawan atau bukan melawan lah ya. Kita maksudnya punya peluang untuk kita bisa memperjuangkan dari menutupi celah rentan kita tadi. Oke. Nah, di sini aku punya rumus nih yang eh, sesuai dengan best practice juga, yaitu namanya adalah SAFE, dari SAFE, SAFE ya, Save Your Digital Life. Dari S yang pertama adalah scan, jadi kita bisa untuk apa ya, maksudnya adalah menyadari bahwa kita itu perlu mencek atau memastikan bagaimana sih jejak digital kita. Kemudian adalah action. Di sini kita perlu untuk mengambil tindakan dan kalaupun ada yang perlu dibersihkan ya maka kita harus bersihkan. Kemudian yaitu fix, perbaiki dan lindungi. Dan yang terakhir adalah evaluate. Jadi kita perlu untuk mengevaluasi, kemudian bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut lagi yaitu untuk investigasi secara mandiri. Jadi ini mudah diingat ya, save. Jadi kita perlu untuk scan, kemudian lanjut ke action, kemudian lanjut ke fiksasi, dan kemudian untuk evaluation-nya. Nah, kita bahas dari yang pertama nih. Tadi kita untuk melakukan scan ya, kita mengecek jejak digital kita itu seperti apa. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, apa sih jejak digital? Nah, jadi jejak digital itu merupakan rekam jejak yang milik kita yang tidak pernah lupa. Dan ini jujur walaupun teman-teman sudah menghapus, itu akan tetap ada. Maksudnya ada historinya itu akan tetap ada dan itu ya bisa-bisa aja untuk dipulihkan lagi dengan alat-alat yang memang khusus dibuat untuk memulihkan begitu. Jadi perlu kita sadari dan pahami juga ya bahwa jejak digital itu tidak akan pernah terhapus. Jadi di sini dibilang tidak pernah lupa, jadi nggak akan pernah hilang dari jejak yang sudah kita tanamkan itu karena percayalah kita harus punya mindset bahwa kita itu punya fans ya. Kita itu punya fans. Jadi setiap kita baru posting sesuatu, percayalah akan ada orang yang mungkin mungkin saja menyimpan apa yang sudah kita bagikan, akan ada seseorang yang akan langsung apa ya ngejudge kita tentang apa yang kita share di media sosial begitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bahwa untuk membuat jejak digital kita itu bagus, kita harus paham banget nih bahwa jejak digital itu nggak pernah hilang. Jadi memang perlu ya kita menerapkan jejak digital itu yang bagus-bagus aja lah ya teman-teman. Untuk branding dan lain sebagainya. Tapi kalau semisal yang kayak eh, apa ya oversharing, perlulah untuk dipikirkan lagi. Seperti yang di sini ya, aku kasih beberapa contohnya, beberapa yang menjadi kayak jejak digital itu apa aja sih bentuknya. Nah, yang pertama adalah postingan lama, seperti foto, status, komentar, itu masih akan tetap menjadi jejak digital kita. Seperti di sini aku kasih contoh ya. Jadi ini dengan Google Dorking, nantinya kita akan bahas juga. Eh, aku bisa menemukan komentar dari 226 weeks yang lalu. Itu mungkin berapa? Sekitar 4 tahun mungkin ya. Aku lupa deh kayaknya. Tadi aku ngecek itu 4 tahun yang lalu. Dia pernah komen
di suatu postingan. Nah, itu akan tetap menjadi jejak digital kita, teman-teman. Dan itu mudah sekali untuk diakses, cari tahu begitu ya. Dan kemudian untuk foto dan status itu ya eh, akan tetap menjadi jejak digital kita begitu. Kalau memang kita sudah posting, maka dari itu perlu untuk pilih-pilih lah sebelum membuat postingan atau men-share sesuatu di dalam dunia digital atau sosmed kita pribadi begitu ya. Dan kemudian, nah ini sebetulnya kita juga sudah membuat konten-konten secara singkat ya yang membahas tentang ini. Tapi nanti teman-teman kalau sudah cek Instagram kita mungkin nanti boleh dilihat lagi apa aja sih yang sudah kita share tentang eh, bahaya dari oversharing itu. Di sini juga ada metadata. Metadata itu sebetulnya informasi-informasi yang tertanam dalam suatu file ya teman-teman. Nah, kalau ini aku ambil dari dikirim dari iMessage, iMessage di iPhone. Itu kalau kita sharing dengan beberapa setting yang masih tertanam dalam foto tersebut atau namanya adalah geotagging, itu akan terlihat nih di sini ada terlihat alamatnya, juga device-nya itu apa, itu masih tetap tertanam dan kalau ini di-share ya orang lain bisa melihat begitu. Dan nggak hanya di iPhone ya, ini juga bisa dicek melalui Exif Photo atau namanya Exif Tools. Cuma tadi aku ngecek kayaknya website-nya lagi error. Mungkin nanti kita bisa cek lagi secara berkala apakah itu bisa digunakan untuk berikut-berikutnya ya, teman-teman. Nah, eh, kalau metadata itu ada apa aja sih? Ya, kalau yang dari Exif Tools itu ya, kita bisa melihat juga lokasi, koordinat dari lokasi gambar itu diambil di mana. Itu kan bahaya banget ya kalau semisal kita ngefotonya itu lagi pub nih di kamar atau kita ngefotoin buku yang lokasi kita itu di kamar gitu. Nah, ternyata kita share, nah maka berarti orang yang kita kirimi foto ini akan dapat melihat informasi mengenai alamat kita. Dan itu bukan lagi apa ya, bukan lagi kayak cuma daerah yang kayak kecamatan dan desa, tapi itu koordinat tepatnya. Jadi bahaya banget ya. Kemudian ada data bocor di database publik. Jadi ini nanti juga aku kasih bagaimana cara ngelihatnya. Nah, kalau di sini aku kasih contohnya adalah email dan passwordnya, kata Sandi, walaupun di sini passwordnya itu terenkripsi ya. Tapi ya apakah bisa ada kemungkinan untuk di-crack atau enggak? Ya semua itu tetap punya kemungkinan ya. Tinggal apakah itu punya tingkat kesulitan yang bagaimana gitu sih teman. Nah, gimana cara kita untuk ngecek jejak digital kita sendiri dalam kasusnya adalah OSIN atau Open Source Intelligence, yaitu sumber intelligence dari sumber-sumber terbuka. Jadi kita apa ya, mengumpulkan informasi-informasi dari sumber-sumber terbuka seperti dari Google, seperti dari sosial media dan lain sebagainya yang itu memang digunakan secara open source gitu. Kita bisa diakses siapa saja. Jadi ini OSIN ini memang teman-teman juga bisa mempelajari ini gitu. Nah, kalau dalam konteks yang kita pelajari untuk saat ini adalah konteks untuk perlindungan diri ya dari serangan digital begitu. Supaya kita itu lebih mawas diri dan lebih aware lagi akan jejak digital yang kemungkinan bisa dijadikan celah atau pintu masuk dari hacker-hacker tersebut begitu. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama adalah Google Dorking. Jadi ini kalau teman-teman search ya bisa melalui Google secara ya biasa aja gitu. Tinggal masukkan, semisal di sini ada masukin nama lengkap. Di sini aku pakai contohnya adalah namaku sendiri. Masukin nama lengkap, kemudian site-nya itu sesuai tujuan kita. Jadi kalau semisal kita pengen nih ngelihat data kita dari Facebook, kita masukin facebook.com atau pengen lihat
data kita dari Instagram. Kita masukin aja site instagram.com, atau semisal kita pengen lihat data kita dari situs-situs yang kayak apa aja gitu ya. Misal akademik ya, akademik atau pendidikan begitu ya, ac.id itu ya coba-coba aja sebenarnya untuk mengecek sebenarnya jejak digital kita itu ada di mana aja, kita bisa ngecek semuanya gitu sih ya. Kemudian kita juga bisa nih ngeceknya dari nama lengkap, kemudian dengan rumusnya adalah file type PDF, atau semisal file type docs, atau file type untuk ekstensinya Excel begitu ya. Itu bisa dicek semua supaya kalau memang ada nama kita yang terpublish di Google dalam bentuk PDF, dokumen, atau Excel, itu kita juga bisa tahu, oh ternyata ada ya data kita yang ada di-upload atau diposting di lamannya mana gitu, memuat nama kita nih. Nah, itu perlu teman-teman sadari juga bahwa jangan sampai ya kita ternyata mengalami kebocoran data tapi kita nggak tahu memang data kita bocornya dari mana, atau malah ternyata setelah kita cek, oh ada kebocoran data di sini tapi aku nggak pernah tuh memberikan informasi pribadiku di sini begitu. Itu perlu untuk kita cari tahu supaya lebih aware akan jejak digital kita. Ini juga ada rumus-rumusnya yang sebenarnya bisa teman-teman cek aja. Nanti kalau ini bebas ya, kalau teman-teman mau ambil screenshot, aku nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau ambil screenshot dari slide PPT ini juga nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya kalau in URL, username, ini teman-teman bisa masukin username, kemudian site-nya tetap sesuai tujuan teman-teman mau kemana begitu ya. Itu bisa dicoba karena nanti akan ada hasil-hasil yang memuat mungkin dari username yang teman-teman masukkan atau nama yang teman-teman masukkan. Sebetulnya ada sih cara yang apa ya, lebih mudah, nggak harus satu-satu, tapi itu nanti akan apa ya, akan susah untuk teman-teman yang awam karena nanti harus pakai Python dulu, harus pakai Linux dulu, base di Linux, nanti malah susah gitu ya. Nanti melalui Google aja kan ya lebih mudah diakses, teman-teman bisa bebas akses di HP, di laptop, semuanya bisa begitu ya. Dan kemudian nih, aku ada satu tools yang sudah mungkin familiar juga untuk teman-teman bisa cek kebocoran data dari email. Jadi namanya adalah Have I Been Found. Teman-teman kalau cek ke Google bisa masukin aja Have I Been Found, masuk ke lamannya, dan di sini masukin aja email dari teman-teman, kemudian cek. Nanti akan ada hasilnya berupa di mana aja sih kebocoran data yang ada dari email teman-teman yang sudah dimasukkan tadi. Kalau semisal nggak ada kebocoran nanti warnanya akan hijau, tapi kalau ada kebocoran warnanya akan merah, dan teman-teman bisa lihat apa aja sih yang bocor, ada username mungkin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Itu memang perlu kita sadari sih supaya mungkin kalau semisal password kita yang bocor, ya kita bisa update passwordnya supaya password yang lama itu sudah tidak berlaku lagi untuk login ke akun kita, begitu. Nah, kemudian cara selanjutnya ada di sini, eh, kita juga perlu melihat ya apakah ada akun ganda yang mungkin saja dibuat dengan maksud adalah impersonasi yang dengan niat jahat begitu. Teman-teman bisa cek dari situsnya adalah di sini ya, what's what's my name.app, app. Itu teman-teman bisa cek di sini, bentuknya seperti ini ya, what's my name.me. Sorry. Nah, di sini aku masukkan usernameku dan hasilnya lumayan banyak gitu. Dan itu beneran kayak memang akun-akunku sih, akun-akunku yang ada dari uh, Instagram, Threads, dan lain-lain itu muncul semua. Jadi teman-teman bisa ngelihat apakah itu memang akun dari teman-teman yang secara sengaja dibuat atau jangan-jangan itu merupakan impersonasi gitu ya. Dan kalau
nanti ternyata itu merupakan akun yang bajakan, bukan bajakan, maksudnya palsu begitu ya, mengimpersonasi kita, ya bisa dilaporkan ke platform agar akun itu bisa terreport ya. Dan nanti ya semoga saja bisa platform bisa memberikan jawaban yang secara cepat untuk melakukan report terhadap akun tersebut. Kemudian di sini juga sebenarnya ada OSINT framework yang mungkin nanti aja ya kita bahasnya ini karena nanti aku juga bakal bukain gimana sih bentuknya gitu. Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan reverse image search. Jadi kalau semisal nih kita mendapati apa ya, semisal ada yang chat kita dengan memberikan penipuan nih. Siapa tahu di akun tersebut yang memberikan penipuan itu ada fotonya atau mungkin setelah kita cari akun-akun gandanya yang mungkin dari username, semisal kita dikirimnya melalui Instagram gitu, kemudian kita cari nih dari username-nya apakah ada akun-akun lain yang tertaut. Nah, ternyata di akun lain yang tertaut ini ada foto profilnya. Bisa tuh kita masukkan ke reverse image search ini. Bisa melalui Google, bisa melalui Yandex. Kalau yang di em, Google itu kan biasanya sering juga ya kita pakai untuk melihat apakah ada kemiripan dari suatu foto ini dengan misal tempat atau lain sebagainya begitu. Jadi memang dia akan memberikan hasil-hasil yang apa ya, mirip atau punya kemiripan dengan apa yang kita berikan untuk dicari begitu. Itu memang butuh pendalaman lebih lanjut sih untuk mendapatkan hasil-hasil yang benar-benar dalam begitu ya. Tapi kita lanjut dulu. Nah, digital hygiene. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana jejak digital kita itu ada dalam dunia digital ini, kita perlu menerapkan digital hygiene ini. Kenapa? Memangnya kenapa sih kita harus bersih-bersih, rajin untuk membersihkan jejak digital dan menerapkan apa ya, rutinitas digital yang bersih begitu ya? Karena banyak sebetulnya banyak sekali alasan. Tapi di sini aku rangkumkan yang memang terkait dengan isu yang sedang kita bahas yaitu tentang perempuan, kemudian juga dari apa ya, tren saat ini yang masih sedang hype-hype-nya begitu ya. Nah, yang pertama ini adalah foto foto kita yang kita share di sosial media itu sebenarnya bisa membocorkan alamat alamat mungkin dari alamat rumah atau alamat tempat foto itu diambil gitu ya. Dan seperti yang tadi kita sudah pelajari, sorry, seperti yang tadi kita sudah pelajari dari EXIF, jadi ada metadata GPS atau geotagging yang biasanya tertanam dalam suatu foto atau file, di mana kalau semisal kita upload itu melalui Google Drive, itu kalau kita sharingnya dari Google Drive atau kita kirim dari medsos melalui dokumen yang dia itu tidak terkompres, itu akan masih menyimpan data-data yang seperti ada geotaggingnya dan lain sebagainya, informasi tentang device itu akan tetap tersimpan, teman-teman. Jadi kalau semisal terkompres itu biasanya sudah nggak ada sih, sudah sebetulnya bukan nggak ada, tapi memang karena terkompres ya, jadi berubah juga untuk metadatanya. Tapi kalau dikirim untuk sharingnya ini melalui file yang tidak terkompres, itu akan sangat berbahaya jika menyimpan geotagging, bisa dari alamat dan lain sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, tanpa tanpa metadata ini, kita misalnya uh, itu merupakan file atau foto yang sudah terkompres. Tapi kita perlu lihat lagi nih, itu tetap bisa membocorkan informasi seperti alamat tempat foto itu diambil atau alamat penting lainnya dari apa yang terlihat di foto tersebut. Kadang ya kita nih banyak lah ya Gen Z suka oversharing tanpa sadar begitu. Kadang kita
lagi foto nih, kita lagi di mana gitu, kita foto nih. Terus ternyata di belakangnya itu kelihatan bahwa ini ada alamat rumah kita, atau mungkin ada lokasi tempat hotel di mana kita nginap. Nah, itu kan sebenarnya bahaya ya kalau semisal dimanfaatkan celah tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Dan selanjutnya, nah ini nih, dokumen kerja yang kayak Word atau PDF itu bisa mengungkap identitas kita juga ya, karena di sana kan ada nama device, kadang ada nama device, ada username juga gitu. Nah, ini perlu kita uh, ubah settingannya supaya tidak menyimpan username dan nama device kita begitu, karena bisa jadi ini merupakan kunci yang dimana nanti bisa didalami lagi, bisa diperpanjang lagi supaya mendapatkan celah-celah ke informasi yang lebih tinggi lagi begitu. Kemudian, nah ini akun lama itu bisa menjadi pintu belakang dari hacker. Banyak ya kasus di Indonesia itu kita kadang kan kita kadang buat akun di Instagram dengan tertaut di akun apa sih, bukan tertaut tapi email cadangannya untuk login itu email yang kita pakai untuk apa, eh, sudah lama banget kita pakai, yang bahkan passwordnya juga kita sudah lupa gitu, tapi karena saking nggak pernah di update-nya tuh, saking nggak pernah di update-nya dari password dan akun tersebut, akhirnya ini malah menjadi apa ya, bisa dimanfaatkan oleh hackers, apalagi kalau semisal kalau akunnya sudah lama gitu ya, kita belum menerapkan 2FA dan lain sebagainya, yang bahkan kita juga sendiri sudah nggak punya aksesnya begitu, itu eh, bisa punya kemungkinan untuk keambil juga oleh hacker ini ya dengan mudah melalui seperti tadi, yaitu kebocoran data ya, karena akun lama itu punya kemungkinan besar juga sudah punya kebocoran data begitu dari password dan username atau email begitu. Kemudian juga ada kemungkinan untuk si hacker ini langsung take over kalau memang uh, passwordnya itu masih password yang sudah bocor begitu ya. Mereka akan langsung take over dan bisa dinyalakan lagi, walaupun itu dengan mengatasnamakan nama teman-teman begitu. Dan semakin panjang lagi kalau emailnya sudah ke take over, nah nanti dia bakal masuk tuh ke Instagram dan akun-akun lainnya. Banyak ya kasusnya yang seperti itu. Oke, nah ini nih, kalau kita tadi sudah bicara tentang digital hygiene atau bagaimana sih eh, kebersihan dalam rutinitas kita di dunia media sosial begitu ya. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa apa aja sih bahaya dari oversharing di media sosial supaya ini bisa menjadi peringatan buat kita agar kita tuh memang perlu menerapkan dari digital hygiene yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, ini aku putar dulu ya. Oke, sorry. Ada suaranya nggak ya, teman-teman? Nggak ada ya? Tadi, oke, sebentar. Membagikan info pribadi. Sudah ada suaranya? Oke. Kita ulang ya dari pertama. Mau makan apa? Hai, kenalkan, ini Luna. Selalu update di media sosial menjadi sasaran empuk pencurian data. Mengapa begitu? Stick aja gimana? Ayo. Luna ikutan tren challenge di media sosial. Tanpa sadar, dia membagikan info pribadi di media sosial.
Saat foto keluarga di depan teras pun, Luna tag lokasi dengan latar belakang nomor rumahnya. Saat bersuah foto dengan teman, rupanya kartu kredit Luna terlihat jelas di atas meja. Belanja online shop adalah hobi Luna. Dia pamer paket di Instastory tanpa menutup barcode. Terpampang jelas juga alamat rumahnya. Luna semakin dekat dengan bahaya. Beranda media sosial tertera nomor telepon, dan jackpot, tertera juga nama ibu kandung di halaman media sosialnya. Luna memakai password yang sama untuk semua akun media sosialnya. Satu saja akun dijebol oleh hacker, bisa-bisa Luna kehilangan semua akunnya dalam sekejap. Nah, kita perlu belajar dari Luna untuk bijak bersosial media. Terkadang kita tidak menyadari jika kita sudah membagi segala data kita di media sosial. Lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar hidup kita lebih tenang dan aman. Oke, jadi tadi kita lihat Luna ini memang lumayan aktif ya di sosial media begitu. Lumayan aktif di sosial media dan tadi kita lihat tanpa sadar dia memang memposting hal-hal yang ternyata itu membeberkan atau memberikan informasi pribadinya begitu ya. Memang secara tanpa sadar, tapi makanya di sini kita perlu menerapkan digital hygiene itu yang aware, yang lebih mawas diri akan apa yang kita share di media sosial begitu. Karena memang sebetulnya banyak kasus yang hacker itu nggak perlu melakukan serangan yang begitu berat atau begitu dalam, tapi justru itu munculnya adalah karena dari keteledoran kita sendiri. Seperti password yang satu untuk banyak platform gitu ya, satu untuk banyak akun. Itu juga gawat sih. Jadi kalau semisal ada kebocoran data di satu akun yang eh, terlihat jelas nih passwordnya itu apa, dicoba ke akun semisal di Instagram itu satu password, dengan di Twitter atau kemungkinan di Facebook dan lain sebagainya. Dicoba nih satu-satu, ternyata semuanya dapat karena menggunakan satu password yang sama. Nah, itu juga bahaya dari credential reuse gitu ya. Dan memang betul seperti tadi aku bilang bahwa hacker itu kadang nggak perlu melakukan teknik-teknik serangan yang begitu berat karena oversharing itu sudah memberikan banyak informasi tentang kita secara valid ya. Kadang kita ngasih informasi tentang nama lengkap kita, kemudian juga tanggal lahir, biasanya dari ulang tahun gitu ya. Kemudian ada nama ibu kandung, itu yang paling bahaya sih, karena biasanya untuk verifikasi bank atau yang lain sebagainya itu perlu nama ibu kandung. Masih banyak lainnya yang perlu teman-teman apa ya, terapkan untuk menjaga dari keamanan akan jejak digital kita. Karena sebetulnya dalam bermedia sosial ini, kemarin di podcast juga kita sudah bahas agak panjang tuh. Jadi intinya adalah di media sosial ini kita kalau semisal akun-akun yang seperti Instagram gitu, sebenarnya kan kita nggak perlu memberikan informasi yang benar-benar real, maksudnya secara lengkap gitu ya. Seperti dari kayak nama ibu kandung atau mungkin tren-tren ya. Biasanya kan kita melalui tren-tren itu kita agak mengekspos nih satu persatu informasi tentang kita. Seperti tadi nama panggilan, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya itu banyak tren-tren yang ternyata menjebak juga. Nah, itu yang perlu kita sadari bahwa ternyata itu merupakan jebakan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kita yang nantinya bisa diperdalam lagi untuk mendapatkan tingkatan informasi yang lebih tinggi begitu. Nah, jadi ya perlu disadari bahwa kita bahaya banget melakukan oversharing ini, walaupun tanpa sadar. Maka dari itu ya kita harus sadar ya kalau upload sesuatu di media sosial ini. Nah, di sini juga aku ada beberapa
cara ya untuk supaya jejak digital kita itu nggak selamanya akan seperti itu begitu ya. Mungkin kalau jejak digital yang lama-lama ini sudah ada yang seperti yang kurang baik atau terlalu mengekspos sesuatu tentang kita ya, ya mau diapakan gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa cara. Jadi untuk menyingkirkan data lama dari mata publik itu pertama ini ya kalau melalui Google itu ada ya, namanya adalah Google Remove Audit Content. Jadi ini teman-teman bisa bisa akses ke linknya. Jadi, tapi ini adalah yang khusus dari indeks Google gitu. Ini adalah yang memang base-nya on Google. Ini bisa kita apa ya request untuk hapus dari Google karena untungnya sekarang ini sudah ada undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi di Indonesia ya. Walaupun baru sebetulnya, jadi masih penyesuaian dan ya kita doakan semoga UU PDP ini juga bisa berjalan dengan baik di Indonesia gitu ya, seperti di negara-negara lainnya. Di mana itu memang membantu kita untuk melindungi data pribadi kita. Yang kalau semisal nih ya, di sana tuh sebetulnya ada ketentuan untuk lebih jelasnya teman-teman kita harus ke ini sih ya, ke apa namanya, ke Google sih ya, karena aku agak takut nih menyinggung tentang UU. Tapi ada beberapa yang aku highlight dari UU PDP itu bahwa semisal ada kebocoran data dari semisal kayak suatu company yang memang bukan company ya, atau platform gitu ya, platform yang mereka itu meminta data kita. Nah, kalau semisal ada kebocoran data, mereka itu akan dikenai sanksi pelanggaran. Jadi, kita juga akan mendapatkan kompensasinya dari sana bahwa data kita ini sudah dibocorkan oleh mereka, itu mereka harus bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian juga bisa nih kita menghubungi admin situs untuk take down data gitu ya. Kalau semisal memang ini benar-benar dibutuhkan untuk take down data dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya pastinya. Untungnya kita sudah punya apa ya maksudnya adalah base-nya kita bisa berdasar pada UU PDP. Udah ada UU PDP loh. Ya walaupun untuk take down data ini perlu persetujuan dari pihak-pihak terkait apakah memang memungkinkan untuk di take down atau tidak begitu. Dan kemudian untuk di Indonesia sendiri ya kalau semisal ternyata data kita itu digunakan untuk hal yang tidak baik di dalam website yang mungkin itu merupakan hoax dan lain sebagainya, bisa kita adukan ke platform atau sistem dari Kominfo di mana mereka menerima untuk laporan konten-konten bisa sensitif mungkin dan lain sebagainya yang bermasalah begitu ya. Bisa dimasukkan ke situsnya adalah aduankonten.id. Teman-teman bisa cek ini merupakan punyanya Kominfo atau Komdigi ya sekarang. Nah, itu kemudian ini nih kita sudah menerapkan banyak sekali cara-cara begitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga harus tetap up to date ya, update gitu tentang apa aja sih data kita yang ada di internet. Karena nggak menutup kemungkinan walaupun kita sudah secure, tetap akan ada serangan-serangan yang berusaha untuk mengincar kita. Maka dari itu perlu kita untuk pantau juga sih sebenarnya data kita masih bocor atau enggak. Nah, di sini uh, aku punya referensi yang bisa teman-teman pakai juga, tapi ini base-nya di Telegram. Jadi kalau teman-teman punya Telegram bisa akses ke sini. Jadi kita nanti bisa ngecek nih, ada nggak sih kebocoran data kita dari email, dari nomor telepon, dari nama, dari username, IP, password, dan banyak lainnya bahkan sampai apa namanya plat plat nomor ya plat nomor eh, kendaraan itu juga bisa dicek apakah ada kebocoran data atau tidak. Tuh. Sebenarnya bisa banyak banget sih kalau misal teman-teman mau masukin cek NIK teman-teman itu bocor atau enggak juga bisa di sini. Nah, nanti aku tunjukin juga
supaya karena ini nih sebenarnya eh, kebocoran data publik yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang begitu ya untuk saling melihat begitu. Tapi dalam konteks ini kita gunakan untuk melindungi diri dan menerapkan digital hygiene yang kita perlu aware akan data-data kita begitu. Jadi konteksnya adalah untuk perlindungan diri pribadi begitu ya, bukan untuk stalking dan lain sebagainya ya, teman-teman. Aku harap teman-teman juga bisa bertanggung jawab akan apa yang dilakukan melalui tools ini begitu. Nah, nanti aku bukakan juga. Sebentar. Oke, coba aku langsung bukain aja. Jadi kalau teman-teman, oh nanti aja ya kan kita tuh ada sesinya untuk apa namanya demo ya. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada kalau jadi korban apa yang harus dilakukan. Ini sebetulnya tadi eh, banyak hal yang nantinya perlu juga seperti tadi Kanova untuk pengaduan dan lain sebagainya. Tapi kita bahas dari sisi yang harus teman-teman simpan dulu nih sebagai bekal begitu ya kalau mau melaporkan ini ke tahap yang lebih tinggi lagi begitu. Kemudian teman-teman bisa coba di sini adalah screenshot dan salin URL semisal memang itu terjadi serangannya misal melalui WhatsApp atau melalui website dan lain sebagainya itu bisa disimpan untuk buktinya, bukti secara lengkapnya. Kemudian teman-teman juga bisa simpan source code halaman untuk bukti digital. Kemudian itu bisa dilengkapi dengan hash file supaya tetap terjaga integritas buktinya. Dan nah ini nih, biasanya itu banyak yang terjadinya melalui sosmed yang kayak WhatsApp atau eh, Telegram dan lain sebagainya. Nah, jangan cuma copy paste ya teman-teman. Chatnya, kalau semisal ada buktinya ini berupa chat, itu jangan di copy paste tapi diekspor chatnya. Jadi formatnya itu tetap asli dari ekspor chat gitu. Jangan copy paste karena di situ takutnya nanti malah justru ini tidak dianggap sebagai bukti yang punya integritas gitu teman-teman. Jadi maksudnya adalah kita kalau memang ini sebetulnya kita tidak berharap bahwa nantinya kita mendapat serangan siber, tapi kita perlu juga aware karena serangan siber itu akan tetap mengancam kita walaupun kita sudah aware akan uh, keamanan digital. Walaupun aku juga ada di dunia seperti itu, tapi aku juga nggak menutup kemungkinan untuk tidak diserang dari serangan cyber ini. Jadi kita perlu untuk mempelajari bahwa bekal yang bisa kita jadikan untuk tahap selanjutnya yaitu pelaporan itu memang perlu bukti-bukti yang lengkap gitu. Kalau semisal sudah merasa kayaknya ini ada nggak bener nih, screenshot aja lah atau screen record aja lah gitu ya, atau mungkin di record audio begitu. Itu ya aku yakin teman-teman kalau sekarang ini sudah punya setelah tadi ya Kanova juga bilang beberapa serangan-serangan yang memang berbahaya banget. Teman-teman mungkin sekarang juga punya punya apa ya? Trust issue mungkin ya. Tapi sebenarnya itu bagus sih kalau dalam konteks ini ya kita berbicara tentang konteks ini kita memang perlu menerapkannya itu namanya zero trust atau perilaku yang sikap yang kita itu pengennya apa ya nggak langsung percaya tapi kita harus memverifikasi begitu. Kita lanjut. Nah, di sini kalau teman-teman berniat nih untuk melakukan lacak atau bagaimana sih kita bisa mengetahui siapa sih yang gangguin kita atau siapa sih yang eh, misal mau mencoba menipu kita atau mungkin misal teman-teman mengenal seseorang ya kalau dalam konteksnya ada love scam gitu. Misal ada seseorang yang mendekati teman-teman, kemudian kita juga bisa profiling dulu, kita bisa melakukan pencarian dulu tentang background orang ini seperti apa begitu. Dan ini dilakukan secara legal gitu ya, karena melalui tools yang memang open source. Bisa dari yang seperti tadi kita lihat adalah reverse image search
Jadi kalau semisal ada fotonya, kita bisa uh, kirim search melalui reverse image. Jadi semisal foto itu ternyata ada kemiripan nih dengan foto dari akun ini. Nah, itu bisa kita perdalam lagi. Terus kita juga bisa dengan username OSIN seperti yang tadi kita lihat untuk melihat akunnya itu tertaut atau username ini ada dipakai di platform mana aja gitu. Kemudian, nah kalau IP tracking ini ya itu lewat otoritas yang resmi gitu ya. Jangan coba-coba begitu lah. Maksudnya kalau untuk hal-hal yang sudah ranahnya ilegal itu perlu untuk dihindari teman-teman. Nah, tapi sebetulnya banyak ya yang bisa kita pelajari dari OSIN ini. Aku sertakan di sini ada beberapa tools yang teman-teman bisa pakai dari osinframework.com. Ini teman-teman bisa eh, lihat. Sorry, aku coba. Oke, jadi sebentar. Aku stop sharing bentar ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya ini bisa diperdalam sih. Ada banyak sekali kalau misalnya kita mau nyoba nih username dari username itu kita bisa lihat dari what's my name tadi kan. Terus kita bisa gunakan semua ini juga bisa dicek dari mana aja sih. Sebenarnya siapa tahu hasilnya akan berbeda gitu ya. Terus ini juga ada email search. Ini masih bisa banyak dipelajari ya, cuma mungkin waktunya nggak akan cukup kalau kita mempelajari ini dalam waktu yang sesingkat itu. Ini teman-teman bisa mempelajari secara mandiri dan tentunya bisa juga bertanya ke kita, begitu. Terus tadi aku mau menunjukkan tentang, sorry, tentang tools untuk teman-teman cek ya dari Telegram. Nanti aku share di chat untuk ID-nya, username-nya. Di sini sudah kelihatan ya. Nah, ini aku coba cek dari namaku sendiri. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini ada kelihatan aku juga terdapat kebocoran data nih. Tapi ini nggak valid sih. Nah, aduh, bener lagi. Aduh. Oke, nah ini memang kita bisa cari tahu ternyata data kita itu bocornya di situ. Dan aku mau kasih tahu teman-teman bahwa di sini ada menu untuk delete yourself. Perlu banget ini karena ini merupakan database publik kebocoran data yang banyak dipakai orang-orang juga. Jadi teman-teman bisa langsung delete datanya dari sini sih. Nah ini bisa ada pilihannya ya teman-teman bisa eh, delete aja. Hmm. Masih panjang lagi sebenarnya. Tapi sebelum di delete mungkin teman-teman nanti bisa pendalaman dulu. Ternyata ada data apa aja sih yang bocor gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke, waktunya tinggal sebentar lagi. Oke, sebentar ya. Nanti aku masukkan di kolom chat di sini setelah kita bahas sampai habis ya. Nah, kalau ini tadi sudah Kanova sudah bilang ya bahwa ada beberapa yang bisa membantu kita untuk menangani uh, semisal kita punya laporan akan kasus yang kita hadapi begitu. Dan karena mungkin akan cukup sulit untuk melakukan ini. Jadi sebetulnya kita juga membuat pergerakan supaya perempuan di luar sana maupun korban-korban dari
serangan digital maupun serangan fisik itu dapat melaporkan keluhannya atau dapat melaporkan eh, masalahnya. Itu kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan salah satu lawyer supaya eh, kita nantinya akan membuat platform di mana teman-teman itu bisa menceritakan kita punya kasus seperti ini dan kita harus gimana gitu. Itu kita akan buatkan sistemnya di mana teman-teman bisa akses ke sana dan kalau semisal eh, itu butuh dinaikkan lagi levelnya menjadi tahap pelaporan yang ke pihak berwajib, kita akan tetap membantu sampai ke teman-teman mendapatkan keadilan gitu. Jadi memang kita juga sudah mendapatkan partner yang sangat baik. Beliau mau membantu kita untuk menyelamatkan teman-teman mungkin yang menjadi korban tapi belum bisa menyuarakan keluhannya atau eh, suaranya begitu. Jadi teman-teman nanti bisa melalui kita begitu ya. Mungkin kita akan lebih seperti teman untuk para perempuan di luar sana yang ternyata menjadi korban selama ini. Dan pastinya kita akan membantu supaya ini jangan gitu dong. Masa pelakunya akan terus-terusan berkeliaran bebas begitu ya. Kita harus memberikan efek jerah supaya tidak terjadi berikut-berikutnya lagi. Itu. Tadi ya, nanti aku berikan ID dari eh, Telegramnya di chat. Tapi kalau teman-teman mau langsung cek langsung, boleh cek namanya Bocah Kapok, boleh dicek. Nah, di sini aku mau kasih sedikit ada survei kesadaran keamanan siber SKKS dari BSSN yang dimana teman-teman boleh screenshot dulu dan diisi nanti juga nggak apa-apa karena ini butuh waktu sih untuk mengisinya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengisi akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat eh, berapa sih nilai kesadaran keamanan siber milik teman-teman begitu. Ini boleh disimpan dulu ya. Nanti eh, sepertinya begitu sih yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bahas di sesi tanya jawab aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun apa yang telah disampaikan. Eh, Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih dan selamat siang ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Citra sudah eh, benar-benar memberikan informasi yang lengkap ya kepada kita semua di sini. Dari yang sebenarnya kita juga nggak tahu, sampai kita tahu juga tadi Kak Citra sharing banyak sekali. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab tentunya. Tadi kami sudah beritahu bahwa kami akan membuka 3 pertanyaan. Di sini di kolom chat teman-teman sudah ada yang bertanya. Baik, terima kasih banyak Kak Nova, Kak Citra sudah membersamai kita hari ini gitu ya. Jadi tadi sudah sharing banyak sekali ilmu untuk kita semua. Teman-teman, silakan teman-teman lihat di kolom chat. Di situ saya ada mengirim link untuk pengecekan kehadiran. Teman-teman bisa isi di situ. Lalu, kenapa teman-teman harus isi? Karena dari situ kami akan mengirim sertifikat teman-teman tentunya. Dari situ kami bisa kirim sertifikat teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke teman-teman, tidak terasa sekali ya kita sudah berada di penghujung. Tadi Kak Citra, Kak Nova sudah banyak sekali memberikan kita pengetahuan baru dan penguatan tentunya untuk kita semua untuk bisa tetap eh, waspada, menjaga diri karena orang-orang terdekat itu bahkan bisa menjadi potensi untuk membuat kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, di media sosial, di ruang digital, satu klik itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Jadi, terus berhati-hati, terus juga mengingatkan orang-orang sekitar kita, orang terdekat, orang yang kita cintai, tetap waspada tentunya untuk bisa aman di
dunia digital, tentu seperti itu ya. Oke, teman-teman, di akhir nanti kita akan ada sesi foto, tapi sebelumnya saya mau mewakili si investigator. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersamai kita di Zoom ini ya. Tentu dari awal sampai akhir teman-teman sudah mendengarkan. Mungkin bagi teman-teman yang merasa ingin materinya untuk dikirimkan nanti, saya konfirmasi terlebih dahulu ke pembicara kita ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kanova dan Kak Citra sudah sharing banyak sekali dan memberikan bekal kepada kita semua. Nah, kita telah mulai pelajaran hari ini dengan mengenali ancaman digital dan kita akhiri dengan bekal pengetahuan untuk melindungi diri. Lalu ingatlah pengetahuan adalah kekuatan yang kita punya dan hari ini kita semua sudah dibekali harapannya teman-teman bisa ingat juga dan kita bisa menjadi em, menciptakan ruang aman bersama. Nah, sebelum itu kita tagline dulu ya. Tadi ada yang ingat nggak nih? Nanti kita on mic sama-sama gitu ya. Buat teman-teman yang mau on cam bisa silakan on cam. Nah, saya mau mengingatkan hal yang paling terpenting adalah selalu ingat satu hal, kita tuh tidak sendiri di ruang digital. Jadi, teman-teman boleh cerita di second account gitu-gitu, tapi dicek dulu ya orang-orang di dalamnya, karena kita nggak tahu sebenarnya teman yang benar teman ketika kita cerita di second account gitu ya, ternyata orang-orang di dalamnya itu yang justru membuat kita bisa kehilangan segala sesuatu dari dalam diri kita. Seperti itu. Terus waspada, terus berjaga-jaga, dan saling mengingatkan. Ingat nggak tagline-nya tadi? Jadi kalau saya bilang, si investigator, mari ciptakan ruang aman bersama. Oke, boleh teman-teman on mic, boleh teman-teman juga on cam, kalau merasa nyaman untuk on cam. Oke, kita tagline dulu, boleh teman-teman on mic. Lalu nanti kita akan, kami izin untuk screenshot dari sesi terakhir kita ini ya. Oke, nanti kalau saya bilang si investigator, mari ciptakan ruang aman bersama. Jadi Kak Citra, Kak Nova, izin untuk bisa untuk bersama-sama ya. Oke, oke, kami izin tangkap layar ya.